Selamat pagi, horas marihamu saluhutna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali hari yang penuh berkat dan pengharapan ini, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di pagi hari ini, Kamis 14 April 2022, diangkat dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tupangujunan, aina girgir donian todii, alai galedo ia daging. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jaga dan berdoa merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Dengan berjaga-jaga dan berdoa, maka kita akan terhindar dari berbagai macam pencobaan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, harus waspada, karena daging sebenarnya sangat lemah atau sangat rentan terhadap godaan. Terlebih karena keinginan daging justru bisa lebih memikat daripada keinginan roh. Ketika roh kita kalah dibandingkan daging, maka berbagai hal jahat pun dapat menghancurkan hidup kita. Bagaimana caranya kita mampu mengatasi godaan-godaan terhadap kedagingan kita ini? Dari ayat ini kita bisa membaca bahwa pengajaran yang diberikan oleh Yesus adalah berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita tidak hanya serius pada hal yang satu saja, tetapi mengabaikan yang lain. Kita tidak cuma rajin berdoa, tetapi lengah untuk berjaga-jaga. Jangan pula bertekun berjaga-jaga, tetapi kita lengah untuk berdoa. Hendaklah keduanya sekaligus dapat dilakukan secara bersama-sama. Berjaga-jaga, berdoa. Berdoa dan juga berjaga-jaga. Itulah kunci yang utama agar kita tidak menyerah terhadap jebakan-jebakan si iblis dan si jahat yang seringkali masuk melalui berbagai keinginan daging kita yang sangat lemah ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Tuhan sangat penting juga untuk membangun ketahanan iman kita. Itu dapat kita dapatkan dan kita lakukan dalam hal berdoa, memuji namanya, dan membaca serta menghayati firman-Nya. Jangan lewatkan saat-saat di mana engkau harus bersama-sama dengan Tuhan dan membangun hubungan yang harus lebih dalam dengan Tuhan, hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jangan berhenti untuk terus membekali diri dengan firman-Nya yang hidup, yang kuat. Jangan menghindar, tetapi tetaplah biasakan diri untuk bersekutu bersama saudara-saudara seiman dan saling menguatkan satu sama lain. Itulah kekuatan dari persekutuan koinonia. Dan tetap ingat, libatkan Tuhan dalam hal apapun yang Anda lakukan, maka kekuatannya akan hadir diam dalam hidup kita ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, selagi hari masih siang, kita harus membangun komitmen yang kuat untuk hidup dalam roh dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap hal berjaga-jaga dapat kita capai ketika kita tidak lalai dalam hidup rohani kita, terutama dalam hal bersekutu dengan Tuhan. Kita perlu sekali mendisiplinkan diri untuk berdoa secara teratur pada waktu yang tepat dan juga pada waktu yang tetap. Hal ini menunjukkan bahwa kita sesungguhnya sedang berjaga-jaga atas hidup kita. Ketika kita dalam keadaan lemah, maka kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Pasti karena lawan kita tidak dapat menelan orang yang berdoa dan yang sadar serta berjaga-jaga. Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita. Ia tetap berdoa penuh percaya dalam pengharapan di dalam Bapanya ketika menghadapi berbagai macam pencobaan. Kemudian kita harus tetap bersekutu dalam firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan memuji puji-pujian kepada namanya.
Ketika kita memperkatakan firman Tuhan dan memuji namanya, iman kita akan bertumbuh dan bangkit. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan sangat kuat untuk menegur dan mengajar kita tentang kehendak Tuhan. Kemudian kita harus menghayati dan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Renungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Selalu berpikir tentang hal-hal yang rohani. Karena seringkali kita lupa bagaimana begitu banyaknya kebaikan Tuhan. Coba kita renungkan, coba kita hitung. Kalau kita hari ini ada dan keluarga kita boleh ada dalam kesehatan, bukankah itu semua karena anugerah dan karunia Tuhan? Mari kita minta ampun kepada Tuhan kalau kita lupa akan kebaikannya. Oleh sebab itu, marilah kita berjaga-jaga dan berdoa agar hidup kita terhindar dari pencobaan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Semuanya adalah karena kasih karunia-Mu yang menyertai hidup kami. Ya Tuhan, kami tahu kami adalah orang yang lemah dan sering jatuh ke dalam pencobaan dan dosa dalam daging kami ini. Oleh karena itu kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon pengampunan segala dosa dan pelanggaran kami. Ajarlah kami dalam persekutuan dengan Engkau, agar kekuatan-Mu yang kami andalkan dalam menghadapi segala godaan dunia ini. Sertai kami Tuhan, sertai seluruh jemaat-Mu, agar tetap bertahan dalam pencobaan dan juga memenangkan segala perkara dalam peperangan imannya. Ajarlah kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau dan mengandalkan kekuatan-Mu, karena Engkaulah Allah kami yang maha kuasa, yang mengatasi segala perkara yang kami hadapi di dunia ini. Biarlah kemenangan Yesus di dalam penderitaan dan kematiannya dan kebangkitannya juga menjadi kemenangan kami dalam perjalanan hidup kami. Kami serahkan segala doa dan permohonan kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.